Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Rabu 26 Mei 2021. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, karena itu mari bersama-sama, Bapak Ibu, saudara-saudara dimanapun berada, kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk berkat dan kehidupan yang masih boleh kami jalani sampai saat ini. Kami akan membaca dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami berdoa Roh Kudus yang memberikan hati yang paham, bahkan juga kesetiaan melakukan firman-Mu. Karena itu Tuhan, bersabdalah sebab kami anak-anak-Mu sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup, kami berdoa dan berserah. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini dipilih dalam Yehezkiel 37 ayat 1 hingga ayat yang ke-14. Firman Tuhan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perentaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu, berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutup kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu serak, suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, tema kita pada saat ini,
tulang yang dihidupkan kembali. Jika kita pergi ke objek wisata Ketek Kesu atau Londa di Toraja Utara, maka kita akan melihat tulang belulang manusia yang telah kering. Banyak orang yang berfoto dengan tulang belulang itu tanpa rasa takut, karena bagi mereka itu sudah menjadi benda mati. Tulang belulang yang sudah tidak hidup lagi. Namun bagaimana jika tulang belulang itu bergerak dan dapat hidup kembali? Pasti orang-orang akan sangat ketakutan melihatnya. Allah membawa Yehezkiel ke lembah dan memperlihatkan suatu penglihatan kepadanya. Suatu penglihatan yang sangat luar biasa, di mana tulang belulang yang telah berserakan itu dapat menyatu kembali. Bukan hanya menyatu, tetapi kembali memiliki urat, daging, kulit, dan hidup kembali. Hal luar biasa itu terjadi karena kuasa Allah yang memberikan nafas kehidupan kepada tulang belulang itu sehingga dapat hidup kembali. Tulang belulang itu adalah tulang-tulang seluruh kaum Israel. Tulang yang sudah kering dan berserakan itu lambang kehidupan manusia yang telah jauh dari Tuhan dan hidup dalam kekeringan iman. Tuhan telah memberikan roh-Nya kepada manusia sehingga dapat hidup kembali. Manusia yang telah mengalami kekeringan iman dan telah mati dalam Tuhan telah diberikan kasih dan pengharapan sehingga dapat hidup kembali dalam kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, mungkin kita pernah mengalami kekeringan iman atau hidup dalam keputusasaan. Entah itu karena masalah-masalah atau karena suatu peristiwa tertentu. Namun dalam kondisi yang seperti itu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan hadir melalui kuasa Roh Kudus, menuntun dan memberikan pengharapan bagi kita dalam menjalani kehidupan ini. Di dalam Tuhan ada harapan bagi kita, karena yang mati pun dapat dibangkitkannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu yang kembali memberikan kekuatan baru dalam menjalani hidup ini. Kami terus berdoa di dalam Yesus kami mendapatkan kehidupan yang baru, bahwa kami anak-anak-Mu senantiasa dianugerahkan satu kehidupan, tidak hanya dalam dunia ini, tetapi kehidupan yang kekal di dalam Yesus Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada saat ini. Kami terus berdoa Tuhan, setialah kami untuk selalu membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebab kami tahu firman-Mu memberikan kehidupan dan sukacita. Berkati segala sesuatu yang boleh kami jalani hari ini, pekerjaan, keluarga, bahkan apapun yang boleh kami kerjakan. Kiranya senantiasa hidup kami berlimpah-limpah sukacita penuh. Bahkan hidup kami persembahkan kepada Tuhan, dan kami boleh senantiasa dalam kesetiaan terus mengikuti firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ini doa kami, pengharapan dan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikian renungan harian Toraya pada saat ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.